Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bini'matillah la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Kepada yang kami muliakan segenap jamaah Masjid Agung Batam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa setelah melaksanakan sholat duhur, sejenak marilah kita bersama-sama mengikuti kajian tafsir Asy-Syafi'i. Selama kurang lebih 7 menit ke depan, marilah kita bersama-sama niat thalabul ilmi dan juga niat iktikaf di masjid kita ini, agar duduk kita bersama oleh Allah dicatat sebagai ibadah. Adapun pembahasan kita kali ini sampai pada surat Al-Furqan ayat 54. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi khalaqa minal ma'i basyaron faja'alahu nasaban wa syihra wa kana rabbuka qadira. Yang artinya, Dia pula yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu punya keturunan dan hubungan kekeluargaan. Dan Rabbmu adalah Zat yang Maha Kuasa. Di dalam kitab Imam Asy-Syafi'i beliau berkata, Allah menyebutkan karunia yang telah Dia anugerahkan kepada para hambanya dengan berfirman, faja'alahu nasaban wa syihra. Kemudian Allah mengharamkan pernikahan karena ada hubungan keturunan dengan ibu, dengan saudara-saudara perempuan, saudara-saudara perempuan bapak, saudara-saudara perempuan ibu, dan seterusnya. Allah juga mengharamkan pernikahan karena ada hubungan pernikahan dengan istri bapak atau ibu tiri, dengan ibu istri atau mertua, dengan anak tiri apabila sudah bercampur dengan ibunya. Ayat yang kita bahas ini merupakan ayat yang menegaskan bahwa Allah adalah Zat yang menciptakan manusia dari air, yakni kalau dalam tafsir artinya air sperma. Ada sekian banyak ayat yang ditegaskan di dalam Al-Quran sebagai asal muasal dari manusia itu, ditegaskan bahwa sebetulnya berasal dari air. Kenapa ayat ini banyak disebutkan? Agar manusia itu hendaknya sadar diri. Karena kadang orang ketika dia sudah punya kuasa, sudah punya pengaruh, sudah punya harta, akhirnya kadang dia itu muncul sikap atau sifat sombongnya. Melalui ayat-ayat seperti ini, hendaknya kita semuanya mengembalikan diri kita pada asal kita, bahwa sebetulnya kita itu tidak berharga. Kenapa? Karena di mata Allah hakikat daripada semua manusia itu hakikatnya ya dari air sperma. Air sperma itu kan perkara yang tidak berharga, bahkan menjijikkan. Oleh sebab itu ketika kita membaca ayat ini, hendaknya kita ingat. Ini sebagaimana disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir, wa fi hadzal ayati ta'didun nikmati 'alan nasi fi ijadihim ba'dal adam wa tambihi 'alal ibarah fi dzalika atau 'alal ibrah fi dzalika.
Ayat ini adalah ayat yang diulang-ulang untuk menunjukkan besarnya nikmat Allah kepada manusia, yakni dengan wujudnya kita, dengan eksistensi kita. Ada seorang ulama mengatakan, ketika kita itu katakanlah rizki seret, pekerjaan gagal, kita nggak punya uang, bahkan kita itu memiliki sekian banyak kebutuhan dan belum mampu menunaikan, apakah kita tetap bisa bersyukur? Jawabannya iya. Karena bagaimanapun keadaan kita, kekurangan kita, jatuhnya kita masih memiliki nikmat yang terbesar, yakni Allah mewujudkan kita. Wujudnya kita, hidupnya kita, adanya kita di dunia itu sudah cukup untuk kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam ayat ini disebutkan bahwa Allah yang menciptakan manusia dari air, kemudian Allah menjadikannya nasaba atau nasab, garis nasab. Garis nasab itu apa? Garis nasab itu adalah garis yang ditujukan pada anak ketika suami istri itu mereka berhubungan badan. Oleh sebab itu yang namanya garis nasab kalau di dalam tafsir Qurtubi ini hanya berlaku kepada sesuatu yang telah ditetapkan syariat. Tidak memandang yang penting laki-laki perempuan mereka senggama punya anak, maka anaknya bernasab kepada laki-laki, tidak. Tapi harus melalui ketetapan syariat, yakni bila sang istri memang menjadi istri sah suami, mereka kemudian menghasilkan anak yang lahir baru bisa dinasabkan atau dinisbatkan kepada suami. Bila tidak ada ketentuan syariat itu, maka itu disebut kholqon, hanya sekedar makhluk, tapi tidak bisa memiliki nasab kepada laki-laki. Makanya hal ini menjadi satu perkara yang dibahas di dalam banyak kitab. Contohnya, ini sekedar sebuah penegasan hukum. Kalau untuk dipraktekkan ya sangat jauh daripada akhlak, tapi menegaskan sebuah hukum. Kalau ada laki-laki dia zina dengan seorang perempuan, naudzubillah, kemudian dari hasil perzinaan menghasilkan seorang anak perempuan, bolehkah anak perempuan itu dinikahi oleh ayah biologisnya? Pandangan para ulama boleh, karena anak itu bukan bernasab kepada dia. Meskipun dia itu secara biologis adalah anaknya, tetapi secara hukum syariat anak itu tidak ada hubungan dengan dia. Ini sebuah penegasan hukum bahwa ketika ada orang disebut nasab, artinya memang harus dalam pandangan syariat itu sebuah perkara yang telah ditetapkan. Kalau tidak ada ketentuan syariat nggak bisa. Satu contoh, dulu Rasulullah itu beliau sangat menyayangi seorang anak namanya Zaid. Itu oleh Rasulullah diadopsi, dijadikan anak angkat. Saking sayangnya Rasulullah dengan anak ini, maka Rasulullah sering menyebut Zaid bin Muhammad. Tapi Allah kemudian menurunkan ayat menegaskan tidak boleh anak itu dinisbatkan kepada Nabi Muhammad karena ini ada ayahnya. Maka setiap kali menyebut nama anak ini, kalau kita di dalam kitab hadis pasti Zaid bin Harisah. Ada Harisah, menegaskan ini bukan anak Nabi Muhammad tapi anak Harisah. Ini menjadi satu perkara yang sangat penting sekali. Kenapa? Rasulullah itu beliau betul-betul menjaga nasab. Bahkan di dalam syariat itu
5 maqasidus syariah, 5 perkara paling mendasar yang diperjuangkan Islam, salah satunya adalah nasab. Pertama, hifdun nafas, menjaga nyawa. Kedua, hifduddin, menjaga agama. Ketiga, hifdul akal, menjaga akal. Keempat, hifdun nasl atau menjaga nasab. Karena agar tidak terjadi percampuran nasab, agar anak tidak menjadi bias keturunan siapa, di dalam syariat diharamkan seseorang melakukan perzinaan. Oleh sebab itu dalam ayat ini ditegaskan bahwa nasab itu merupakan ketentuan Allah. Maka dalam menetapkan nasab pun juga harus sesuai dengan hukum Allah. Umpamanya ada orang dia mengadopsi anak, kemudian kok dimasukkan ke dalam kakak, yang kemudian itu bernasab kepada dia, ini harus dijelaskan kepada sang anak ini. Jangan sampai nanti anaknya menyangka dia sebagai nasab daripada laki-laki tersebut. Karena nanti konsekuensinya panjang. Bagaimana status dia menikah, orang tuanya jadi wali, bagaimana persentuhannya, bagaimana hukum warisan, bagaimana hukum mereka ketika berduaan. Dalam hal ini ada sekian banyak yang menjadi konsekuensi antara seseorang disebut sebagai nasab dan bukan bagian nasab. Dan semoga sebagai penutup kita semuanya betul-betul bisa menjaga nasab kita semuanya, bisa menjaga garis keturunan kita semuanya. Dengan cara apa? Semoga anak-anak kita semuanya menjadi anak-anak yang sholih dan sholihah, dan kita semuanya, keturunan kita semuanya dihindarkan, dijauhkan daripada perzinaan. Naudzubillahi min dzalik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari awal sampai akhir. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.